Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal materi kedudukan dua garis lurus di bidang pada mata kuliah geometri analitik bidang. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yang diberikan. Diketahui garis G dengan persamaan 3x ditambah 2y dikurang 2 sama dengan 0. Dan garis H dengan persamaan 4x dikurang 5y dikurang 7 sama dengan 0. Dan garis K itu dengan persamaan 6x tambah 4y dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan kedudukan antara garis G dengan garis K dan garis G dengan garis H. Apakah sejajar, berhimpit, atau berpotongan? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kita ingat kembali persamaan garis secara umum, yaitu berbentuk AX tambah BY tambah C itu sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 3 buah persamaan garis yang diketahui, yaitu persamaan garis G, garis H, dan garis K, maka kita bisa bentuk seperti ini. Misalkan pada garis G, itu bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Nah, persamaan garis G yang diketahui yaitu 3x ditambah 2y dikurang 2 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa dapatkan nilai A1-nya yaitu sama dengan 3, ya kan, koefisien dari X. Kemudian B1-nya itu sama dengan 2, koefisien dari Y, dan C1-nya yaitu konstantanya yaitu negatif 2. Nah, ini untuk garis G. Kemudian garis H kita buat persamaannya secara umum misalkan yaitu A2X ditambah B2Y ditambah C2 itu sama dengan 0. Maka persamaan garis H yang diketahui yaitu 4X dikurang 5Y dikurang 7 sama dengan 0. Kita dapatkan atau kita peroleh A2 nilainya itu sama dengan 4, ya kan? B2 itu sama dengan negatif 5. Dan C2 itu sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya garis K. Garis K. Nah, kita buat persamaan umumnya misalkan A3X ditambah B3Y ditambah C3 itu sama dengan 0. A3-nya persamaan garis K yang diketahui yaitu 6X, ya kan, 6X ditambah 4Y dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh A3-nya sama dengan 6. B3 itu sama dengan 4 dan C3-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, sekarang setelah kita buat seperti ini, sekarang kita tentukan ya kedudukan antara garis G dengan K terlebih dahulu. Ya. Nah, kita ingat lagi untuk rumus dari dua garis berhimpit, dua garis itu sejajar, dua garis itu berpotongan, seperti apa kedudukannya. Nah, pertama ya kita ingat kembali. Nah, untuk kasus dua garis berhimpit, nah dua garis berhimpit. Nah, itu jika dan hanya jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2.
Nah, artinya perbandingannya ini sama ya, koefisien X, Y, dan konstantanya itu sama, maka dia dikatakan berhimpit. Kemudian untuk berhimpit ya, berhimpit sudah. Untuk yang sejajar, nah kalau dua garis sejajar, jika dan hanya jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, artinya ini perbandingan koefisien X-nya itu sama dengan perbandingan koefisien Y-nya pada persamaan garis yang diketahui. Maka dia dikatakan sejajar. Kemudian satu lagi yaitu dia berpotongan. Nah, dua garis berpotongan jika dan hanya jika A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Nah, artinya ini dia berpotongan itu perbandingan koefisien X-nya yaitu tidak sama dengan perbandingan koefisien Y-nya pada persamaan garis yang diketahui. Ya, dua buah persamaan garis yang diketahui itu. Nah, jadi untuk mengecek apakah dia sejajar, berhimpit, atau berpotongan, nah kita mulai dari garis G dengan K. Garis G dengan K. Nah, garis G dengan K, pertama ya, kita cek apakah perbandingan ya antara koefisien X, Y, dan konstantanya itu sama dengan garis G dan dengan K ini gitu. Maka kalau dia sama, berarti dia berhimpit. Kemudian kalau dia koefisien X, perbandingan koefisien X dan koefisien Y-nya saja yang sama, sedangkan konstantanya perbandingannya itu tidak sama, maka dia dikatakan sejajar. Nah, selanjutnya kalau dia tidak sama ya perbandingannya antara koefisien X dan koefisien Y-nya, maka dia dikatakan berpotongan. Nah, untuk garis G kita lihat di sini ya. A-nya yaitu 3 ya kan. A1 ya, A1-nya yaitu 3. Kemudian untuk A2-nya ya, kita lihat A2-nya perbandingan A1 per A2-nya terlebih dahulu. Nah, atau kalau kita tulis A1 per A2, nah itu misalnya kita tulis di bawahnya yaitu A1 untuk garis G yaitu 3 per A2 untuk garis K. Nah, misalkan di sini A3 ya. Nah, karena garis K sudah kita buat sebagai A3 tadi. Maka A3-nya 6. Kemudian kita buat lagi B1. B1 untuk garis G itu 2. Ya, B1 per, ya ini sama dengan B1-nya 2. Kemudian B3 ya kan, karena K itu tadi B-nya 3 ya kan. B3 maksudnya. Maka B3-nya yaitu 4. Kemudian kita cek lagi apakah perbandingan konstantanya sama, yaitu C1 per C3. C1 per C3. Nah, C1-nya negatif 2 per C3-nya yaitu negatif 4. Nah, jadi ini kita dapatkan 3 per 6 itu kan kalau disederhanakan kan dapatnya setengah ya kan. 2 per 4 juga kita sederhanakan setengah ya kan. Negatif 2 per negatif 4 ya setengah juga. Maka kita dapatkan perbandingannya itu sama. Maka kita dapatkan bahwa garis G dengan garis K ini yaitu dia berhimpit. Nah, maka garis G
dengan garis K itu dia berhimpit. Nah, kemudian selanjutnya garis G dengan garis H. Nah, ini untuk garis G dengan garis H. Nah, seperti tadi kita cek pertama A1 per A2. Nah, A1 adalah koefisien X untuk garis G. A2 adalah koefisien dari X untuk garis H. Maka kalau kita lihat A1-nya yaitu 3, A2-nya yaitu 4. Maka kita dapatkan 2 per 4. Kemudian B1 per B2. B1-nya yaitu 2 ya, 2. B2-nya yaitu negatif 5. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bahwa A1 per A2 itu tidak sama dengan B1 per B2, ya kan? Di sini 2 per 4, ya, perbandingannya A1 berbanding A2 ini, atau A1 per A2 ini 2 per 4. Yang B1 per B2 yaitu 2 per negatif 5. Tentu dia tidak sama. Maka bisa dapat kita simpulkan bahwa garis G dengan garis H itu dia berpotongan, ya kan?